Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan melanjutkan topik bahasan kita mengenai mata kuliah komputer dan media pembelajaran, yaitu modul 5 dan modul 6. Jadi modul 5 ini membahas mengenai video sebagai media pembelajaran, sedangkan modul 6 membahas mengenai pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Tujuan pemanfaatan program video ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita pahami. Salah satu tujuannya yaitu pemberian informasi. Jadi dengan penggunaan video diharapkan informasi yang sebetulnya itu besar informasinya atau durasi informasi itu perlu disampaikan secara panjang gitu ya, dengan menggunakan program video dapat mempersingkat waktu. Nah, ini yang disebut kemampuan video untuk to inform ya, untuk menginformasikan. Yang kedua, instruk ini membelajarkan. Jadi ada aspek pembelajarannya dengan pemanfaatan video. Yang ketiga yaitu to persuade, yaitu membujuk. Jadi salah satu tujuan menggunakan video itu ada unsur untuk membujuk suatu pemirsa atau pada hal ini siswa ya, membujuk siswa untuk mengikuti instruksi yang ada pada video atau untuk memberikan pemahaman yang menggiring mereka untuk melakukan sesuatu sesuai instruksi pada video. Dan yang keempat yaitu to entertain atau menghibur ya. Jadi tujuannya penggunaan program video yang terakhir yaitu agar lebih menghibur, apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan lebih menghibur gitu. Ini 4 tujuan pemanfaatan program video. Berikutnya, ini 3 aspek penting ya dalam tujuan pembelajaran, yaitu ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor gitu ya. Silakan kalau belum tahu, ini penting ya, ini harus kita pahami juga. Kalau kognitif gitu ya, ini berkaitan dengan kemampuan setiap siswa, ini kemampuan intelektualnya gitu ya. Sedangkan afektif ini kemampuan sosialnya. Kalau psikomotor ini kemampuan yang berkaitan dengan gerak ya, dengan dengan gerak maksudnya. Jadi kalau kognitif ini tujuannya, aspeknya ini mengenai kompetensi siswa, yaitu kemampuan dia berhitung, misalkan kemampuan dia membaca, kemampuan dia menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan misalkan. Kalau afektif ini yaitu kemampuan untuk bersosialisasi gitu ya. Dan psikomotor ini kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik. Berikutnya, pembuatan video. Jadi ada tahapan-tahapan untuk pembuatan video, khususnya video untuk aktivitas pembelajaran. Jadi kita harus garis bawahi bahwa video yang kita buat bukan hanya video biasa gitu ya, atau video yang bisa kita lihat di YouTube gitu ya, video hiburan gitu ya. Ini video untuk aktivitas pembelajaran. Tahapannya ada penemuan ide atau gagasan.
Nah, kita tentukan dulu ide atau gagasan apa yang terkandung dalam sebuah video yang akan kita buat. Itu harus ada dan ditentukan pada awal ya, awal pembuatan. Berikutnya penyusunan kerangka program. Jadi kita harus menyusun dulu kerangka programnya. Seperti halnya contohnya saja kalau kita menulis gitu ya, menulis sebuah karangan tuh ada kerangkanya dulu, kerangka karangan misalkan. Nah ini kalau kita buat video pun ada kerangkanya dulu. Yang ketiga, penulisan treatment atau informasi rinci tentang tayangan program. Jadi kita tuliskan dulu secara rinci informasi-informasi apa yang harus terkandung dalam video yang kita buat. Itu kita rinci agar setelah video jadi tidak ada informasi yang tertinggal gitu ya. Berikutnya penulisan naskah. Nah, ini penting. Jadi pembuatan sebuah video itu penting untuk menuliskan naskah terlebih dahulu agar apa yang disampaikan tidak salah gitu ya dan penyampaiannya akan lebih baik. Yang kelima, penelaah naskah gitu ya. Penelaahan naskah ini perlu dilakukan karena setelah kita tulis, kita harus memeriksa kembali naskah yang sudah kita buat tadi, apakah sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di awal, yaitu ide atau gagasannya dan informasi-informasi penting yang harusnya ada. Berikutnya revisi atau perbaikan naskah, yang tahap keenam, yang tahap ketujuh finalisasi naskah, baru yang terakhir ada revisi program. Jadi revisi program ini berkaitan dengan eh, banyak hal ya, bisa tampilan video, durasi waktu gitu ya, eh, atau gambar yang disajikan pada video itu kita revisi juga bisa gitu ya. Itu setelah naskah, finalisasi naskah biasanya. Manfaat anak didik bermain di lingkungan sekitar. Nah, ini sudah masuk ke modul 6 ya. Jadi pemanfaatan alam sekitar untuk media pembelajaran. Jadi tujuannya yang pertama itu agar anak dapat bermain sambil belajar gitu ya. Ini kita harus memikirkan juga ya. Jadi media pembelajaran pada modul-modul sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak didik kita gitu ya. Kita harus menganalisis dulu. Mungkin itu anak kelas rendah atau anak kelas tinggi gitu ya. Misalkan untuk anak kelas rendah, kelas 1 misalkan, kita harus membuat pembelajaran itu seperti bermain gitu ya. Bukan kita harus belajar secara tegang gitu ya, itu tidak akan maksimal gitu ya. Yang kedua, menyenangkan dan dinikmati. Jadi dengan kita belajar di lingkungan sekitar, misalkan melihat tanaman toga, misalkan kita melihat kondisi pasar, itu akan menyenangkan. Jadi siswa itu akan menjadi lebih senang dalam hal belajar gitu ya. Yang ketiga, dapat menggunakan alat ataupun tidak. Jadi kita bisa mengkombinasikan saat kita bermain di lingkungan sekitar itu dengan penerapan alat ya, bisa alat peraga ataupun tidak menggunakan alat peraga pun dengan melihat alam sekitar saja itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan sekolah. Jadi usahakan kita memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah saja dulu. Kita cari yang dekat dengan sekolah. Yang terakhir itu dilakukan secara aktif dan sadar. Nah ini memang kalau kita melakukan eh, bermain di lingkungan sekitar itu memang dilakukan secara aktif ya. Jadi ada interaksi antara guru dan murid dilakukan secara aktif oleh siswa gitu ya. Ada 3 prinsip ya untuk pembelajaran alam sekitar. Yang pertama, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Jadi manfaatkanlah sumber-sumber itu yang sudah ada gitu ya. Misalkan seperti tadi saya bilang tentang tanaman yoga di sekolah, misalnya ada taman toga misalkan. Nah, itu murid-murid diajak untuk belajar di lingkungan sekitar sekolah itu. Atau
Mungkin yang sering dimanfaatkan juga mengenai kondisi pemanfaatan sampah di sekitar sekolah, itu mungkin juga bisa dijadikan aspek pembelajaran. Yang kedua, dengan cara yang menyenangkan. Jadi, prinsipnya kalau kita akan melakukan pembelajaran menggunakan alam sekitar, jadi ya gunakan dengan cara-cara yang menyenangkan. Kita harus menyesuaikan bila kita di kelas, gitu ya, cara penyampaian kita, cara mengajar kita, metode mengajar kita, gitu ya, harus berbeda dengan kita melakukan pembelajaran alam sekitar. Yang ketiga, belajar dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan belajar melalui kolaborasi. Nah, jadi prinsipnya yang ketiga itu mengasah kemampuan berpikir. Jadi siswa dihadapkan dengan kondisi di kehidupan nyata, lalu dia diminta untuk berpikir kritis mengenai apa yang sedang terjadi misalkan. Misalkan dia melihat sampah yang berserakan di sekitar sekolah misalkan. Itu apa? Mereka disuruh mengasah kemampuan mereka. Apa ada solusi kreatif yang mereka tawarkan atau apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Lalu mereka harus bekerja secara kelompok ya, atau mereka mampu berkolaborasi. Nah, ini keunggulan penggunaan program video ya. Jadi keunggulannya yang pertama memperlihatkan motion picture secara dinamis. Jadi video itu akan menampilkan gambar-gambar bergerak ya secara dinamis. Itu keunggulannya daripada penggunaan gambar atau poster biasa. Yang kedua, video itu mampu memperlihatkan tempat yang sulit untuk dijangkau atau berbahaya apabila dikunjungi. Contohnya seperti kita menampilkan keadaan suatu tempat yang sulit, contohnya Antartika misalkan, itu kan tidak mungkin kita untuk ke sana gitu ya, dan susah untuk dijangkau. Nah, itu dengan video mereka bisa tahu keadaan di Antartika itu seperti ini. Nomor tiga, video mampu memperlihatkan objek atau benda dari sudut pandang pemirsa. Jadi, seolah-olah pada video itu memang sudut pandang kita sebagai orang yang melihat video gitu ya. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menayangkan objek dengan format 3 dimensi. Jadi, video itu sekarang bisa dia menampilkan objek dengan format 3 dimensi ya, bukan 2 dimensi. Yang kelima, video memungkinkan gerakan suatu proses itu bisa terlihat lambat atau cepat ya. Kalau cepat itu fast motion, kalau lambat itu slow motion gitu ya. Saya rasa sudah tahu semua gitu ya. Yang keenam, video mampu memperlihatkan adegan dramatik baik yang dibuat dengan menggunakan skenario maupun adegan nyata. Jadi memang biasanya video itu untuk mempengaruhi emosi gitu ya. Jadi di situ ada dramanya gitu ya, ada penggunaan skenario juga, maupun juga bisa video itu merekam adegan-adegan nyata ya. Yang ketujuh, video mampu menghadirkan gambar benda atau hewan yang tidak mungkin untuk langsung kita lihat gitu ya. Jadi misalkan benda-benda atau hewan itu tidak ada gitu ya, tidak ada di Indonesia misalkan. Nah, itu kita bisa tampilkan dengan video saja. Yang kedelapan, untuk keperluan pembelajaran spesifikasi seperti sejarah. Nah, misalkan sejarah itu kan hal yang sudah terjadi di masa lampau. Kita tidak mungkin bisa kembali ke masa lampau. Nah, kita bisa menjelaskannya gitu ya, melalui video-video. Yang terakhir, video dapat digunakan sebagai sumber informasi yang perlu ditindaklanjuti dengan aktivitas pembelajaran lain. Jadi ini yang paling penting juga. Jadi video itu tidak bisa, misalkan kita melakukan pembelajaran dengan video gitu ya. Kita menyetelkan video, lalu sudah gitu aja. Jadi harus ada aktivitas-aktivitas pembelajaran yang mendukung penggunaan program video. Contohnya, mungkin setelah video mereka harus berdiskusi, atau mereka harus memecahkan suatu masalah, atau mereka harus mengerjakan soal, atau mereka harus bercerita. Itu ada aktivitas lain setelah
penayangan sebuah video. Pada modul 6 juga ada yang penting, yaitu mengenai model pembelajaran pakem. Jadi ada memang beberapa model pembelajaran ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar juga. Tapi kali ini ada yang disebut dengan pakem. Pakem itu pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi singkatan dari pakem. Yang pertama kegiatan belajar yang beragam. Jadi usahakan kita dalam mengajar gitu ya, kegiatan belajar yang kita lakukan dalam satu semester itu harus beragam, tidak melulu dengan metode ceramah saja misalkan. Itu akan sangat membosankan gitu ya. Kita harus menggunakan beragam kegiatan belajar. Yang kedua, pemahaman berbagai sumber alat bantu mengajar. Jadi untuk mengajar kita memang harus menggunakan banyak sumber ya. Jadi jangan hanya menggunakan satu sumber, misalkan ada hanya buku tematik saja gitu ya. Nah, itu mungkin kurang. Gunakan sumber-sumber yang lain juga, informasi-informasi yang lain juga. Gunakan alat bantu, alat peraga, dan sebagainya. Yang ketiga, pemanfaatan lingkungan sekitar. Nah, ini mungkin dalam satu semester ada kalanya kita memerlukan eh, pembelajaran di lingkungan sekitar gitu ya. Sehingga itu lebih menarik dan membuat siswa menjadi menyenangkan ya, dan belajar pun menjadi lebih efektif. Mungkin, sekian presentasi dari saya. Oh, ini ada kata-kata bijak ya. Jadi Steve Jobs itu bilang, "Creativity is just connecting things." Jadi kreativitas itu hanya menghubungkan sesuatu, kayak. Nah, ini mungkin kita bisa lihat contoh sekarang ya, banyak hal-hal yang baru mungkin ya karena perkembangan IT gitu ya. Sebenarnya mereka hanya menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang dulunya belum pernah terhubung gitu ya. Contohnya misalnya sekarang ada sosial media gitu ya. Dulu kita hanya bersosialisasi di luar gitu ya. Nah, itu mereka hanya atau menghubungkan sosialisasi antara satu orang dengan orang lainnya gitu ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya seperti itu. Bila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.